Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa, siswi SD 5 Morablida beserta siswa lain yang mengikuti pelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ringkasan materi tema 3. Ya, tema besarnya adalah tokoh dan penemuan. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ringkasan seluruh tema 3 dari subtema 1 sampai ke 3 sebagai bahan persiapan menghadapi ujian tengah semester ya, yang mengambil dari tema 1 sampai ke tema 3. Oke, Bapak ingatkan anak-anak yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih tumbuh ya, dan kita bangun bersama-sama channel ini agar memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, sekarang Bapak akan bertanya, jika apa yang kita rasakan ketika kita memejamkan mata, apakah kita bisa melihat? Tentu tidak ya. Iya, tidak bisa melihat karena gelap ya. Begitu juga ketika kita berjalan di malam hari di tempat yang gelap tanpa ada pencahayaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penemu yang mengubah dunia. Oke, penemu yang pertama adalah ini. Siapa? Iya, ini adalah Michael Faraday ya. Iya. Nah, beliau ini adalah penemu listrik ya. Nah, ini listrik pengubah wajah dunia. Nah, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Nah, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Nah, Faraday ini lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris ya. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Nah, dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, beliau inilah yang menemukan yang pertama kali menemukan arus listrik ya. Oke. Selanjutnya di dalam arus listrik itu ada namanya rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Jadi diingat-ingat saja ada dua rangkaian ya. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, bagaimana bentuk rangkaian seri? Nah, ini bagian yang A. Nah, rangkaian seri lampu ya. Jadi bentuknya adalah bersusun ya, lampunya bersusun dalam satu jalur. Itu dinamakan dengan rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel. Nah, baterainya ini lampunya ini dalam satu baris tapi dia melalui cabang-cabang ya, melalui cabang-cabang tertentu. Nah, itu perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian seri jika diputus di sini ya, di salah satu arusnya, maka lampu yang lain tidak akan menyala atau mati ya. Nah, oke. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu jalur yang di sininya diputus ya, atau salah satu di sini diputus, maka lampu yang lain tetap hidup, tetapi nyalanya redup seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengertian rangkaian seri. Nah, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar atau terhubung secara berurutan. Nah, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari yang mudah kita temui adalah rangkaian pada baterai ya. Apa nih menyebutkannya ya? Lampu ya, baterai seperti itu ya. Oke. Nah, ini seri ya. Baterainya disusun, kemudian di sini ada bohlamnya ya. Bohlamnya di depan sini, dan ketika diputus di sini misalnya ya,
ada tombol on off-nya di sini, tombol on off-nya. Nah, maka lampu tidak akan menyala. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bagian-bagian pada center ya, sorry. Tadi menyebutkannya apa lampu? Center ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita lihat. Pasti anak-anak semua tahu ya, benda ini sering kita temui di sekitar kita. Misalnya kita ronda malam, ya ronda malam atau pergi ke belakang ke tempat yang gelap, kita membutuhkan senter ya, senter. Oke, ini adalah bagian-bagian senter. Oke, yang pertama adalah baterai. Jelas ya, baterai. Ya, fungsinya sebagai sumber listrik ya, sumber energi listriknya diambil dari baterai. Kemudian yang kedua adalah bohlam atau kepala lampu. Yang ini. Bohlam atau kepala lampu fungsinya adalah pemancar cahaya atau yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ini. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini adalah lempengan logam ya. Nah, fungsinya adalah penghantar listrik dari kutub positif dan negatif menuju bohlam sebelum nanti dirubah menjadi energi cahaya. Kemudian yang keempat ini ya. Oke, yang keempat ini adalah saklar. Saklar ini kontrol untuk on off arus listrik atau kontrol yang dia bisa menyambungkan atau memutuskan arus listrik. Ya, dari sini ya. Oke, ketika kita lihat ketika sudah disusun, nah ini ya. Ini kontrolnya di sini ya. Ketika kita mau menyalakan berarti kita pencet ya. Oke, atau sebaliknya. Oke. Nah, itu adalah bagian-bagian dari listrik ya. Bagian dari senter. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang beberapa peralatan rumah tangga yang memanfaatkan listrik ya. Oke, yang pertama adalah solder. Solder, kemudian apa ini namanya radio, kemudian hair dryer, ya, kemudian ya, yang selanjutnya adalah Magicom ya. Nah, ini adalah beberapa peralatan rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik. Nah, ada peralatan ini merubah listrik ya, merubah listrik menjadi beberapa energi ya. Misalnya yang ini solder, dari listrik menjadi energi panas ya. Ini kalau radio mengubah energi listrik menjadi energi suara ya. Kemudian ini hair dryer dari energi listrik menjadi energi panas juga, energi gerak juga. Kemudian Magicom jadi dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, itu contoh peralatan rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik atau peralatan rumah tangga yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi lain. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang perubahan sosial setelah adanya ditemukannya listrik ya. Nah, perubahan sosial apa saja yang merubah kehidupan sosial setelah adanya listrik ya? Maksudnya apa? Ya, maksudnya contoh kehidupan dalam sehari-hari sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik contohnya seperti apa? Nah, itu yang berubah ya. Contohnya kalau dulu orang menyetrika baju dia menggunakan arang ya. Ketika arangnya atau batok itu dibakar terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam setrikaan arang itu baru bisa dipakai untuk menggosok. Namun sekarang orang menyetrika tinggal menyolokkan kemudian ke listrik ya, kemudian tinggal putar mau untuk katun atau mau untuk apa pilihannya ya. Nah, dimudahkan seperti itu. Kemudian yang kedua, memasak nasi. Kalau dulu pakai tungku ya atau pakai kayu, nah sekarang memasak nasi dengan Magicom. Itu tadi ya. Kemudian kipas angin manual. Nah, kalau dulu pakai kertas atau pakai anyaman bambu ya. Sekarang tinggal menyolokkan ke listrik, kemudian tinggal putar mau kecepatan berapa? 1 2 3 ya itu ya. Kemudian yang terakhir lampu atau minyak. Lampu minyak, kalau dulu lampu minyak sebelum ada listrik atau teplok ya. Sekarang lampunya bohlam, tinggal mencetakkan saja on off-nya saklar ya. Nah, itu perubahan sosial yang merubah kehidupan ya, yang merubah kehidupan di lingkungan kita sehari-hari. Nah, nanti masih banyak lagi contoh-contoh ya kehidupan yang ada di lingkungan sekitar dengan setelah adanya listrik ya.
Nah, nah proses bergesernya atau berubahnya struktur tatanan di masyarakat, nah ini disebut juga dengan yang namanya modernisasi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ada faktor internal ya, perubahan sosial budaya itu. Yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Kemudian adanya penemuan baru, adanya konflik, dan adanya pemberontakan. Nah, ini adalah faktor internal perubahan sosial ya. Faktor internal perubahan sosial. Nah, perubahan jumlah penduduk. Nah, semakin banyak penduduknya, maka kebutuhan untuk alat-alat tadi otomatis semakin banyak ya. Kemudian adanya penemuan-penemuan baru. Ya, jelas sekali ya. Oke, selanjutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama adalah perkembangan iptek yang lambat ya. Tanpa adanya perkembangan iptek yang maju atau yang cepat, maka tidak akan terjadi perubahan sosial ya. Kemudian sikap masyarakat yang tertutup. Nah, ini contohnya adalah masyarakat yang berada di pedalaman atau pedesaan yang jauh dari akses ya. Nah, ini bisa menjadi penghambat perubahan sosial. Kemudian kuatnya adat istiadat. Nah, masyarakat di suatu wilayah tertentu memandang sesuatu itu hal yang tabu misalnya, hal yang kebarat-baratan, padahal itu merupakan perubahan sosial ya. Kemudian adanya kepentingan tertentu dan hambatan ideologis. Adapun dampaknya, dampak positif dari perubahan sosial tadi adalah meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian meningkatkan industri dan transportasi yang semakin maju, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Nah, itu tadi berbicara berkaitan dengan perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat setelah adanya listrik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai hak dan kewajiban. Nah, hak itu apa ya? Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang atau dimiliki seseorang dan sifatnya harus sama ya. Maksudnya harus sama, yaitu setiap orang harus mendapatkan hak yang sama misalnya. Hak itu bermacam-macam ya. Ada ketika hak di sekolah, kemudian hak di rumah itu ya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Nah, itu hak, berarti hak untuk memperoleh pendidikan ya. Berarti setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan ya. Bukan berarti pendidikan itu untuk orang yang kaya, untuk orang anak-anak yang mampu. Nah, meskipun orang tuanya tidak mampu, dari keluarga terbatas misalnya, serba susah, nah anaknya tetap memperoleh hak ya untuk mendapatkan pendidikan, dan itu dijamin oleh negara atau dibiayai oleh negara. Nah, misalnya ketika di rumah, apakah ini gambar ini ya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah, ini orang tuanya sibuk bermain gadget dan menonton TV, sedangkan anaknya sedang belajar. Nah, apakah sudah mendapatkan haknya? Nah, harusnya seperti apa orang tuanya terhadap anak? Nah, seperti itu ya. Kemudian gambar yang ini, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, ini ya. Sepertinya ini dua orang anak ini sedang membuli ini ya temannya. Nah, oke, sekarang kita lihat ya, itu tadi berbicara tentang hak. Oke, sekarang kita berbicara tentang kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Kalau hak tadi sesuatu yang wajib kita peroleh, sekarang kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Misalnya analoginya ketika kita bekerja, kita bekerja, kerja kita bekerja, melaksanakan kerja adalah kewajiban. Sedangkan gaji yang kita peroleh setiap bulannya, nah itu termasuk ke dalam hak kita ya, hak kita sebagai seorang pekerja. Atau hak ketika di sekolah misalnya, hak di sekolah ya, kita hak kita memperoleh tempat yang nyaman, kemudian memperoleh
pengajaran atau pendidikan dari guru, ya, memperoleh fasilitas yang cukup, buku, kemudian meja, sarana prasarana dan lainnya. Sedangkan kewajiban sebagai seorang siswa yaitu ya belajar dengan sungguh-sungguh, ya, ketika datang ke sekolah niatnya adalah untuk belajar, ya. Oke, seperti itu. Nah, dengan menjalankan hak dan kewajiban kita secara seimbang, maka hidup kita akan menjadi tenang. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang, ya. Jangan hanya menuntut hak tetapi tidak menjalankan kewajiban. Nah, itu tidak akan berjalan, ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah ini. Hak dan kewajiban seseorang itu diatur dalam pasal 27 dan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu tadi hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan. Nah, itu diatur dalam pasal 27 dan pasal 34. Nah, jadi tidak ada lagi misalnya sekolah untuk golongan-golongan anak tertentu, misalnya untuk orang-orang tertentu. Nah, sekarang sifatnya harus sama. Oke, itu saja penjelasan untuk ringkasan tema 3 pada muatan IPA, kemudian IPS, ya. Muatannya dari IPA, IPS dan PKN, ya, 3 mapel. Itu semoga membantu, ya. Apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterima. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan. Utamakan kesehatan yang paling utama, ya. Jangan lupa untuk cuci tangan sesering mungkin ketika kita keluar ke rumah. Pergunakan masker. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.